Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban kasiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan Radiful Hadat tadi, mudah-mudahan kita semua, khususnya diri kita, keluarga, hatta terlebih lagi iman dan Islam, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang ngaji insyaallah mendapatkan pahala yang besar karena wajib. Apalagi alhamdulillah sekarang kita masih berada di bulan Rajab, walaupun terakhir nih ya. Maksudnya terakhir hari Senin. Jadi udah nggak nemuin Senin lagi kayaknya ya, bulan Rajab mah. Iya, jadi di antara keutamaan bulan Rajab, insyaallah alhamdulillah segala amal kita sekurang-kurangnya dibalas 70 kali lipat, termasuk ngaji ini nih ya. Makanya yang selama bulan Rajab full itu sangat beruntung sekali. Nah, karena Senin ini merupakan terakhir di bulan Rajab, ya mungkin Jumat besok juga terakhir tuh ya. Udah gak nemu lagi. Iya. Nah, ada amalan khusus di Jumat terakhir. Tuh kalau dibaca insya Allah rezeki nggak bakal putus. Mau? Hah? Yang dibacanya 35 kali. Waktunya pas si khotib lagi di atas mimbar, khotib Jumat ya. Nah, mungkin kalau itu mah karena nggak Jumat ya bagaimana katanya? Iya, gini aja. Di sini suka kedengeran nggak ajan keduanya? Kedengeran. Nah itu dia. Berarti itu kalau udah ajan kedua, itu si khotib udah di atas mimbar. Itu aja. Gitu ya. Baca tuh 35 kali. Itu mah walaupun udah sholat kayak belum sholat nggak apa-apa. Yang jelas pas waktu itu baca tuh 35 kali. Apa bacaannya? Ntar aja nih lebaran sekalian. Apa? Yang 27 Rajabnya ada lagi ya. Ini udah. Ya. Sebab di samping yang Jumat terakhir juga nanti ada yang tanggal 27 Rajabnya ya. Berarti malam apa? Malam Kamis li. Iya, malam Kamis. Malam Kamis ya. Ada tuh. Itu kalau dibaca insya Allah
keuntungannya nih, satu, doanya dijabah. Kedua, insya Allah derajatnya diangkat. Dan yang ketiga, insya Allah ya, hatinya akan hidup. Ya termasuk kalau yang ada sakit hati nih, suka bingung, suka jengkel, suka galau ya, insya Allah ini sesuai dari arti. Nah, yang udah lihat, yang udah dapet, lihat ya. Yang pertama itu sholawat rojab, ini memang dari awal ya kita baca. Sebab kalau kita baca sholawat rojab, sholawat di bulan rojab nih, insya Allah akan diberikan sungai yang airnya lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada es ya, dan lebih harum daripada misik. Nah baru tuh doa 27 Rajab. Ingat malam apa? Malam Kamis ya. Dibacanya malam ya. Dibacanya malam, pokoknya habis maghrib ke, habis isya ke, ataupun pokoknya kalau yang suka tahajud mah tahajud ke ya. Dibaca nih. Ya didengerin ya, lihat. Ya. Biasa kalau doa itu baca bismillah dulu, baca sholawat dulu ya, baca alhamdulillah dulu gitu ya. Makanya di situ ada tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu doanya berarti tuh. Allahumma inni as'aluka bimusyahadati asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasta bi sayyidil mursalin in asraita bihi lailatas sabiin wal ishrin antarhama qalbiyal hazin wa tujiba da'wati ya akramal akramin. 3 kali baru ditutup lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tuh ya doa kita dijabah, terutama kita pengen derajat tinggi, kemudian segala kegalauan hati hilang, dengan kata lain hidup hati kita. Nah kemudian yang ketiga tuh bacaan pada Jumat akhir Rajab tadi ya, ingat waktunya. Waktunya pas si khotib lagi di atas mimbar tadi tuh. Kalau perempuan mah pokoknya mah pas habis azan kedua aja udah. Itu udah pasti si khotib udah di atas mimbar ya. Baca tuh, mau udah sholat johor ke, mau belum ke, yang jelas yang bagus supaya ijabah udah punya wudu ya, apalagi udah beres sholat mah. Emang katanya kayak azan pertama udah boleh sholat perempuan johor, boleh. Perempuan nggak usah nungguin yang Jumat pulang ya. Iya, karena perempuan mah nggak wajib. Ini mau kadang-kadang kalau udah sholat johor belum, yang Jumat ya udah pulang katanya kayak. Oh, itu mana? Kalau yang wajib Jumat nih ya, seperti bapak-bapak, lelaki, dia sakit enggak, apa enggak nih? Enggak Jumat. Nah itu kalau mau sholat johor, baru nungguin pulang Jumatnya, beres. Tuh, kalau ibu-ibu mah enggak apa-apa, udah aja ya, langsung. Iya. Atau apalagi yang punya suami masih muda mah tuh udah dangdan apa ternyambut suami ya. Tahuan pan itu. Nyambut Hajar Aswad. Gitu ya. Nah itu bacanya Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Hafal bentar itu ya. Berapa kali? 35. Jadi Arab mah 5-nya bulat deh. 35 ya. Baca sawah. Setahun ke depan itu rezeki enggak putus ya. Tapi bari usaha. Ya terus sebenarnya mah rezeki mah pada dasarnya mah walaupun enggak usaha juga tetap aja ada rezeki mah ya. Pokoknya orang kalau masih hidup mah rezekinya pasti ada. Dari mana juga. Tuh.
Makanya jangan khawatir, jangan umpamanya galau, risau masalah rezeki. Ya, benar. Iya. Tuh, tapi sebaliknya walaupun dia kaya, nggak habis 7 turunan istilahnya ya. Kalau umpamanya dia itu rezekinya habis, mati. Masa kan katanya 7 turunan itu nggak habis. Jadi ini rezeki mah gini. Rezeki mah yang udah dimakan, yang udah diminum, yang udah dipakai itu namanya rezeki. Kalau yang 7 turunan itu mah namanya milik doang, ngaku-ngaku. Itu kalau ahli warisnya pada benar, kalau kagak itu bakalan ahli kubur itu sembarangan. Makanya ngawarisin anak mah mendingan ilmu daripada harta ya. Iya kalau ilmu misalnya nanti harta ngikutin. Tapi kalau harta doang, itu jadi bumerang buat orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Itu ya. Nah, udah itu. Selanjutnya mari kita kembali kaji kitabnya. Yang punya dan bawa halaman 51 ya. Buka. Halaman 51. Halaman 49. Iya. Iya, halaman 49 baris paling bawah. Ya, mari kita baca sama-sama. Faqad qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi wa amalan bi asrari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Iya hiji pasal. Wa min ma'asil batni. Tina setengah doraka beteng aklur riba ngadahar riba wal muksu jeung maksa naon ya kedenge muksu maksud naonnya wal ghasbu jeung ngagasab wasariqatu jeung maling wa kullu makhuzin jeung sakur anu dicokot bi muamalatin ku amal ar-romaha anu diharamkeun asyar'u ku syara islah sekalian. Alhamdulillah ini kita sudah meningkat kepada pasal tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan perut ya. Kalau yang lalu yang berhubungan dengan hati, sekarang dengan perut nih yang harus kita hindari juga ya. Ingat kalau maksiat itu kesononya dosa. Kalau dosa disiksa. Disiksa di mana? Nah itu bukan aja di neraka ya, di akhirat, di dunia juga sama. Nauzubillah min. Nah apa aja nih yang termasuk maksiat perut sebagaimana tadi dikatakan wa min ma'asil batni, dan termasuk maksiat yang berhubungan dengan perut adalah aklur riba, makan riba.
Ya mungkin duitnya mah nggak dimakan ya. Maksudnya mah hasil dari riba. Nauzubillah min dzalik. Nah mungkin yang namanya riba mah pada umumnya ketika orang ngutangin bayarnya lebih ya. Nah ternyata riba ini terbagi minimal 4 macam. Ini macam-macam riba ya. Yang pertama ada namanya riba fadl. Fadl ya, yang artinya lebih. Ya. Iya, jadi riba fadl. Seperti gimana nih contohnya? Iya, iya. Contohnya gini. Jadi dia ngutangin umpamanya 1.000.000. Dibayarnya mah sama 1.000.000 juga. Tapi kalau udah lewat batas waktu harus lebih. Contoh, nih, emang utang kudu tepat waktunya ya. Jadi kalau mau seminggu, mau sebulan, mau setahun, jadi nanti waktunya ditagih gitu. Umpamanya katakan sebulan dah umumnya ya. Nah, itu kata yang ngutangin, nih kudu tepat sebulan. Kalau enggak nanti kudu ada sanksinya, harus dilebihin bayarnya. Ternyata benar. Ya, memang orang biasa kalau utang udah gampang. Ini kalau mau utang bayar gampang, pokoknya mah kebayar bayarnya. Waktunya aja enggak ya, gitu ya. Akhirnya pada waktunya sebulan tuh enggak kebayar. Nah, itu karena awalnya juga udah ngomong, pokoknya kalau enggak kebayar 1 bulan kudu dilebihin. Nah, itu namanya riba fadl tuh. Mungkin jarang kayak gini mah ya. Tapi itu yang seperti kalau kita kredit nih ya. Kredit nih, terus ada istilah apa namanya itu? Kalau kelewat bulan itu terlambat, apa namanya? Denda ya kan ada gitu. Ya kayak gitu tuh, dendaan. Jadi kreditan itu ya kalau seperti motor atau mobil tuh ya, di samping memang utangnya udah lebih kan bayarnya ya, ada denda juga tuh. Jadi kayak itu mah dendaannya tuh gitu. Ya, itu namanya riba fadl. Gitu ya. Dulu, iya. Ya tadi maaf ya, jangan fadl. Itu namanya tadi riba nasiyah nih, yang kedua baru fadl ya. Kenapa? Nggak boleh sebenarnya mah. Dasar hukum nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jadi karena umpamanya lewat dari perjanjian kena denda, nggak boleh sebenarnya. Jadi dalam Islam begini, kalau dia udah nggak mampu nih umpamanya, katakan gini ya, janji 1 bulan, kemudian waktunya nggak kebayar, bukan malah didenda, tapi itu pihak pemiutang ngasih tempo lagi. Ya udah, kalau yang belum kebayar, saya kasih tempo seminggu. Gitu. Apa untungnya nih? Jadi kalau kita ngasih tempo gitu nih bagi yang ngutangin ya, itu selama 1 minggu setiap harinya dia dapat pahala nominal utang itu. Kalau umpamanya utangnya 1 juta tadi ya, itu berarti dia setiap harinya selama 1 minggu itu dapat pahala sedekah 1 juta gitu tuh. Itu di Islam begitu, bukan malah didenda, bukan. Tapi kalau hukumnya dari awal, Iya. kita sudah perjanjian dari awal. Iya, justru emang dari Sama suka tetap juga itu nggak boleh. Iya, walaupun suka sama suka gitu ya. Jadi sesuatu yang suka
memang itu jadi suatu hukum juga, tapi kalau nggak bertentangan dengan syariat gitu, begitu ya. Ya seperti orang jual beli nih ya, dia walaupun istilahnya itu umum, tapi kalau nggak suka sama suka, mah tetap aja. Nah, ini bagaimana kalau suka sama suka, tapi melanggar syariat, nggak boleh juga gitu. Jadi kudu betul-betul sesuai syariat, baru suka sama suka gitu. Ah, tergantung, boleh. Jadi gini ya, kalau ngereditin barang, nih, kalau memang dia itu memang hanya ngeridit ya, itu boleh. Ngeridit doang boleh, ngambil keuntungan. Jadi gini ya, pokoknya asal jangan dicampur-campur nih, jangan ongko dia cash, ongko ngeridit, itu nggak boleh. Sebab dia dagang itu berarti dua akad, ada akad cash, ada akad kredit, kan beda ya harganya ya, bener nggak? Kalau umpamanya kalau cash mah 100.000, kalau kredit mungkin 150.000 ya. Itu kalau dicampur gitu nggak boleh tuh. Tapi kalau dia hanya kontan aja, hanya kredit aja, boleh. Itu makanya kalau orang-orang Tasik mah biasanya nih, kalau udah dia dagangnya kredit, kemudian ada orang yang kontan, tetap dia mah nggak mau. Kudu kredit, kudu harga kredit aja gitu. Berarti pintar itu, ngerti udah gitu. Kan kita kadang-kadang lah kalau dia pengen kontan mah biarin lah, yang penting udah ada untungnya gitu ya. Enak lah nggak puyang ke sononya. Kan kita begitu ya. Jadi nggak boleh kalau dagangnya ongko dia itu tadinya kredit, tapi ketika ada yang kontan ya, kan asal ada untungnya aja lancar, itu dibolehin aja, nggak boleh tuh. Jadi kalau mau kredit aja. Gitu ya. Coba dah di pelajaran orang Tasik itu juga kredit ya. Kalau kita beli kontan nggak mau dia mah. Tetap kudu kredit aja. Hah? Ada untung mah ada. Iya, men sedikit gitu. Untung mah udah ada pasti dia. Peraturannya kalau khusus kredit aja. Iya gitu peraturannya. Jadi kalau mau kredit aja gitu ya. Kalau mau kontan aja. Jangan dicampur-campur. Jadi satu pedagang nih ya, ada kontan, ada kredit, itunya nggak boleh. Satu, iya gitu, kesimpulannya gitu ya. Ya gitu, gitu ya. Iya. Nah jadi itu tadi ya. Jadi yang pertama adalah itu tadi bukan padel ya, apa riba nasiah ya ganti ya. Riba nasiah kayak gitu. Kemudian yang kedua nasiah. Iya, ganti sama nasiah. Yang kedua baru nih riba padol nih. Iya. Nih riba padol mah contohnya gini. Jadi padol nasiah itu kan tadi artinya tempo ya. Jadi padol mah kelebihan nih, contohnya gini nih. Iya, yang kedua padol. Jadi contohnya gini. Beras sama ketan malan mana? Malan ketan ya. Tapi namanya sama enggak? Sama beras. Enggak, judulnya beras juga kan. Nah kan tuh harganya beda ya. Nah, seandainya gini nih. Si A punya beras, dia butuh ketan. Akhirnya dia barter sama si B. Si B punya ketan. Jadi si A 2 liter beras, si B seliter. Seliter gitu. Emang harganya 2 kali lipat atau berapa kali lipat sih? 2 kali lipat lah gitu ya, 2 kali lipat ya. Berarti gitu tuh. Ya. Intinya mah beras 2 liter, beras apa namanya? Beras cerai. Iya. Ya, beras cerai 2 liter, beras ketan seliter. Tuh enggak boleh tuh. Iya kan? Riba itu sama, itu namanya riba padol itu. Tetap aja. Jadi sebab udah menyalahi syariat gitu ya. Jadi kudunya gimana? Nih solusinya gini solusinya.
Nih ya. Waduh katanya kalau gitu mah enakan yang beras kalau kudu sama aja gitu umpamanya ya. Kudu sama cerai seleter, ketan seleter, atau enakan yang cerai kata gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi solusinya gini nih, kalau pengen nggak mau beratkan ya. Jadi nih, salah satunya kudu punya duit. Jadi si ini nih ya, si A nih tadi beli beras dulu. Beli ketan dulu. Berapa? Seliter. Katakan 20.000 lah gitu ya, katakan ya. Nah, nanti si B nih beli beras. Si A 2 liter 20.000. Duitnya pulang lagi kan? Pulang lagi kan duitnya? Tadi kan duit si A nih. Supaya nggak haram nih. Caranya ya banyak. Kalau umpamanya cara tadi kan haram tuh, kalau umpamanya disamain kan haram. Terus kalau umpamanya cara gitu takut yang punya ketana doang kan gitu ya. Tuh makanya gitu tuh. Jadi si A beli ketan dulu 20.000. Oh gitu ya. Ya emang kalau tukeran aja mah kudu gitu. Jadi kudu 2 liter. Enggak boleh kecuali gini ya. Nih. Ininya mah sebenarnya sama-sama seleter nih ya. Tapi nih saya ngasih. Yang seleternya ngasih gitu. Jadi yang buat jual beli barter sama ketan mah tuh beras ya, sama-sama seleter. Nah yang seleter lagi tuh itu dianggap sebagai ngasih gitu tuh, begitu. Jadi sekali lagi kalau memang mau dibedain ya karena harganya beda, itu tetap nggak boleh. Itu riba, namanya riba padol, kelebihan. Gitu ya. Itu kan sedangkan banyak gitu ya. Begitu. Nah, terus ketiganya ada riba yad. Yang artinya riba yang hubungan dengan tangan ya. Riba yad. Yang artinya tangan ya. Iya. Nah ini riba yang gimana nih? Jadi ini mah salah satunya belum menyerahkan barangnya. Jadi sama-sama barang ya, tapi yang satunya belum menyerahkan tuh. Contoh gini nih ya. Umpamanya nih. Jadi biasa tuh kalau ada tukang ikan atau tukang kue ya. Leader nih. Kemudian kan karena yang belinya itu nggak punya uang. Gitu. Dia mau dibayar pakai beras. Pakai beras ya, kan orang kampung mah dulu gitu. Apa-apa beras. Iya. Hah? Tempe juga. Iya. Iya. Iya ya gitu ya. Enggak, itu mah nggak apa-apa, beda juga itu mah. Jadi nih ya, kalau beras sama kue mah nggak apa-apa, beda juga ya. Iya. Yang jelas ini nih. Nah itu kudunya nih. Jadi sekali lagi ini mah kan beda jenis ya. Jadi seperti makanan sama beras kan beda tuh. Beda ya. Nah ini walaupun beda nggak apa-apa asal bayarnya kudu kontan. Artinya gimana? Jadi tuh beras itu kudu langsung diserahin, dibayar. Ya dikasih. Tuh ya. Iya tukar sama kue. Iya. Jadi beli ikan umpamanya sama beras. Beli kue sama beras. Itu berasnya kudu langsung dikasih dulu. Iya, jadi nggak boleh gini, nggak boleh. Ntar aja ya pulangnya. Jangan, Jangan, ambil aja dulu, pegang aja dulu. Jadi nih, kalau gini solusinya ya.
Iya. Jadi nggak boleh tuh, kudunya langsung bayar. Langsung bayar ya. Iya. Nah ini mana ini nanti nih. Ini umpamanya ya, kata tukang ikan atau kata tukang kue. Ini saya berat, bawa ini juga masih banyak deh dagangannya ya. Udah saya nitip dulu, boleh begitu tuh. Jadi kudu bayar dulu, itu mah kalau udah dibayar mau nitip silakan gitu. Baru ntar diambil pulangnya, jangan dibayar pulangnya, nggak boleh tuh, beda ya. Beda dibayar pulangnya sama diambil pulangnya ya. Kalau dibayar pulangnya berarti tadi belum dibayar. Kalau diambil mah berarti udah dibayar tadi karena dititip. Tuh jadi caranya gitu tuh. Tuh ya. Kalau umpamanya ya ntar aja lah bayarnya, barang dibayar pakai beras. Itu nggak boleh itu. Kudu langsung ya. Nah kalau keberatan tadi titip aja dulu gitu. Itu namanya riba yad gitu ya. Gitu. Ya. Nah yang keempat nih, namanya riba qardun, utang nih, ini sebab utang ini mana ya. Nah ini yang umum nih, terjadi nih, riba qardun. Iya, seperti dia dilebihinnya, nih lebihnya ini karena memang punya utang. Contoh yang umum tuh, yang utangnya 1 juta bayar 100 sejuta 200. Tuh itu namanya, ini yang umum ya, ini namanya riba qardun. Jadi ribanya itu iya. Jadi riba yang sebab utang ya, riba yang sebab utang ini namanya riba qardun ini. Iya qardun, kop ya, qardun ya. Jadi harus dikenalin tuh ya. Iya, kalau riba nasiah mah tadi sebenarnya mah enggak. Jadi kalau memang dia tepat waktu mah enggak ada lebihnya, enggak. Tapi karena lewat ya, itu kena denda tuh, denda. Namanya istilah denda ya. Nah, kalau yang kedua tadi ada namanya riba padol. Itu tadi ya, beli beras ketan sama beras serai ditukar nih. Itu beda. Dibedain gitu, bukannya sama, kudunya seleter sama seleter. Tapi karena ketan mah katanya mahalan, cerai mah murahan, jadi cerai 2 liter, ketan liter nggak boleh gitu. Ya. Kalau akadnya di awal, Iya. saya yang punya beras, Iya. saya butuh ketan, Iya. ibu ini yang punya ketan. Iya. Dari awal ini saya yang punya beras, karena saya butuh ketan, saya udah bilang ketan akadnya akan jual beli ketan, Iya. tapi kita tidak pakai uang, Iya. pakainya beras dan ketan. Iya. Contoh, Neng punyanya ketan, Iya. liter, Iya. harganya seliter 15.000. Iya. Iya. Saya punya beras, Iya. harganya seliter 10.000. Kalau saya akad di awal, Neng karena berasnya ketannya 15.000, Iya. saya 10.000, saya mau kasih Neng seliter setengah ya. Iya. Neng kasih saya seliter, karena saya nggak punya uang buat Iya. akad. Kalau seperti itu, apakah masih dibilang haram juga? Iya, justru itu dari awal itu kan udah gitu tadinya. Saya ini yang punya beras. Iya, itu dua-duanya sama. Iya, jadi dua-duanya. Iya, jadi kan itu, ya kan sebenarnya ridho ya. Justru ini, jadi gini, yang namanya jual beli ini, kan pada dasarnya tukar menukar ya, iya kan, tukar menukar. Umumnya kan ya barang sama uang. Tapi sebenarnya bukannya barang sama uang aja, bukan. Terbukti tadi orang yang umpamanya beli makanan dibayar pakai beras, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kan? Asal sesuai dengan aturan ya. Iya, tapi kan itu jadi harga, bukan sesuai harga. Kalau nama tadi beda jenis. Jadi nih perhatikan ya. Kalau satu jenis nih, beras sama cerai sama ketan kan satu jenis ya. Walaupun namanya ya beda gitu ya. Jadi ini syaratnya, satu kudu kontan, kedua jenisnya kudu ukurannya kudu sama. Tuh perhatikan ya. Jadi nih
kalau satu jenis nih, walaupun namanya beda, satu jenis sapinya, sama-sama beras, ya, walaupun ada istilah beras serai, beras ketan ya, itu satu jenis. Syaratnya satu kudu kontan, kedua kudu sama. Nah, sekarang menurun. Bagaimana kalau beda jenis tapi sama-sama makanan? Itu nggak apa-apa, walaupun beda, asal syaratnya tadi kudu kontan. Makanya ketika dia beli kue dengan beras, tuh ya, itu kan beda jenis. Kalau kue aja kue, beras aja beras gitu ya. Nah, itu boleh beda juga sesuai harga. Nah, tapi bayarnya nggak boleh ditempo, jadi kudu kontan, begitu, gitu ya. Jadi harus ngerti dulu tuh riba-riba ini. Jadi kesimpulan begitu tuh, kalau sama jenis ya, walaupun namanya beda, itu apa, kudu di samping kudu kontan juga kudu sama. Iya, kudunya gitu ya. Nggak boleh beda ya, iya. Ya, solusinya tadi, kalau memang wah entar merasa keberatan yang punya ketan ya, itu paling nanti kalau mau ngasih aja. Ya gitu. Tetap dasarnya seleter sama seleter. Nah, terus nih yang pihak punya beras, aduh katanya ya biasa juga beli, kalau itu 20.000 kok ketan mah ya. Udahlah saya kasih nih seleter lagi tuh. Begitu boleh. Jadi, tapi kalau langsung ketan seleter, beras 2 liter nggak boleh, gitu. Jadi kalau ngasih mah udah beda lagi lainnya, bukan jual beli. Jadi ingat ya, jual beli itu mah nggak mesti barang sama duit aja, termasuk barang sama barang juga sama jual beli. Makanya nama jual beli mah cuma tukar menukar barang gitu ya. Ya gitu aja. Nah gitu ya. Terus yang keempatnya udah ya, riba kordon tadi ya. Udah itu 4 macam riba yang harus dikenali. Nah akibatnya apa nih riba nih? Nih ya, riba untuk di dunianya nih. Akibat riba di dunia ya, karena itu makan barang haram, maka otomatis ibadahnya nggak diterima, doanya nggak dijabah. Tuh di dunianya nih. Tuh. Jadi yang biasa riba-riba tuh, dengerin. Ibadahnya nggak diterima walaupun sah. Dia doa nggak dijabah. Coba kita ibadah juga ya, pengen diterima ya buat bekal ya. Gara-gara riba kosong. Tuh. Itu yang pertama ya. Kedua, nih. Di dunianya nih ya. Harta yang tercampur dengan riba itu bisa jadi kotor semua. Iya. Jadi gini umpamanya ya. Ada umpamanya katakan air 1 gelas aqua ya. Kita tetesin umpamanya dengan obat merah dah. Kira-kira gimana tuh ya? Kayak gitu ya. Ngeri ya. Nah terus dikuburnya gimana nih? Itu dikubur ya, Masya Allah. Itu bakal mengalami siksaan. Dia ya udahlah, nggak bisa dibayangin dikubur mah. Di dunia udah begitu ya. Ya. Nah di akhiratnya nih, ya pokoknya mah bakalan kuburan disempitkan ya, karena dia bakalan perutnya besar ya. Nah untuk di akhiratnya nih ya, untuk di akhiratnya ntar bisa dilihat nih ya, yang punya terjemahan Quran bisa dilihat suratnya ya, ayat surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Surat Al-Baqarah surat keberapa? Kedua ya, ayat 275. Nah di sini saya baca ini secara sempurna ya. Tapi kan udah waktu, jadi saya artinya aja lah. Nih ya. Terjemahannya gini nih, dengerin, simak. Jadi ntar dilihat ya tafsirnya, terjemahannya di rumah, surat Al-Baqarah surat kedua ayat berapa? 275 ya. Nah terjemahannya gini nih. Orang-orang yang makan atau mengambil riba ya. Itu tadi macam-macam riba itu ya. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, kesurupan. Bagaimana tuh? Orang kalau kesurupan gimana?
Udah begini ya udah pakai mana gitu kayak orang mabok gitu ya. Iya. Gitu ya. Alhamdulillah. Kenapa? Lantaran tekanan penyakit gila. Orang gila bagaimana sih itu ya? Nah, terus keadaan mereka demikian itu, kenapa nih? Adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tuh, jadi jangan dianggap sama ini bisnis jual beli. Nggak boleh ya, tetap. Jadi ada aturannya jual beli itu. Makanya kalau orang itu mau dagang nih ya, asal dagang aja bisa jadi dia akan mudah terjerumus kepada riba. Makanya di dalam Islam ini ada nih nanti bab jual beli, bab gade menggade, bab sewa menyewa, bab macam-macam lah gitu ya, termasuk kuli ada. Jadi jangan dianggap lah katanya agama nggak ada hubungan dengan dunia. Justru semua diatur. Orang kalau memang berpedoman kepada agama, insya Allah selamat. Tapi kalau hanya dia mengandalkan manajemen dunia, mungkin dia walaupun banyak tetap itu ya nggak berkah, akan habis-habiskan, terutama di akhirat nanti bakal harta itu kan tahu sendiri, jangankan yang haram, yang halal aja dihisab, apalagi yang haram udah pasti disiksa. Ya gitu ya. Nah, mungkin itu baru satu doang. Ya belum lagi nanti di akhirat itu ada kan ceritanya ya. Orang yang perutnya segede gunung. Ya. Itu bakalannya di dalamnya itu penuh dengan ular. Itu diantaranya orang yang makan barang haram di dunianya tuh. Nauzubillah min. Ya, mungkin cukup ya. Mudah-mudahan kalau kurang jelas nanti tanyain aja. Iya. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.